Ya, seperti kita ketahui, yang malam ini temanya tahapan pernikahan. Jadi ini masih melanjutkan ya akan bahan dari bulan yang lalu. Dan saya bersyukur di GBI Rumah Kasih setiap bulan satu kali ada pembinaan tentang keluarga seperti ini. Oke, kita akan ikuti saja screen yang saya sudah persiapkan. Jadi ini kita masuk ke part 2 ya, part 2. Ya. Oke, nah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, tahapan pernikahan saya mengingatkan sedikit, yaitu ada young Ya. love 1 sampai 2 tahun, oke. Lalu ada realistic love 3 sampai 10 tahun, ada comfortable love 11 sampai 25 tahun. Ini jadi tahun usia pernikahan ya teman-teman ya. Ya. Lalu ada renewing love 26 sampai 35 dan lebih dari 36 tahun transcendent love. Pada bulan yang lalu saya sudah membahas sampai realistic love itu. Jadi kalau teman-teman mau mengingat, melihat itu saya sudah ada rekam dan upload di YouTube channel Family Insight ya. Ini jadi menjadi satu bahan pembinaan yang berharga. Nah, jadi yang love ini sudah kita lalui, realistic love juga sudah, dan kita masuk comfortable love ya, jadi 11 sampai 25 tahun. Nah, firman Tuhan yang kita mau coba jadi landasan kita pada malam hari ini adalah dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, di dalam bahasa Indonesia agak beda dengan bahasa Inggris. Bedanya di mana kalau bahasa Indonesia itu disebut dari jauh, itu seperti seolah-olah jarak ya. Misalnya Pak Yosef di Jakarta, saya di Bandung, kita cukup jauh ya Pak. Paling tidak 130-an kilo ini ya. Tetapi sebenarnya firman Tuhan ini tidak berbicara tentang jarak ya, Bapak Ibu, teman-teman. Tetapi ini berbicara tentang waktu. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan the Lord appear to us in the past ya, dari jauh itu sesungguhnya itu in the past. Tuhan menampakkan diri dari masa lalu ya, dari masa lalu dan berkata saying I have loved you with an everlasting love, I have drawn you with unfailing kindness. Jadi suatu cinta kasih Tuhan yang tidak bisa digagalkan, dibatalkan oleh apapun. Begitu dia memilih akan yang dicintainya, maka itu untuk selama-lamanya. Dikatakan ada kata everlasting ya, everlasting itu kasih yang kekal. I have drawn you itu menarik engkau ke dalam kebaikan yang tidak bisa digagalkan oleh apapun. Nah, lalu dikatakan the Lord appeared to us in the past, artinya ini sudah terpisah jarak puluhan tahun, ya bahkan mungkin ratusan tahun, tetapi begitu Tuhan mengasihi kita, tidak ada yang bisa menghentikannya sampai kapanpun. Nah, pastinya ini menjadi sebuah model cinta di dalam pernikahan Kristen. Karena kita mengerti saat kita menikah, ada satu janji yang kita sebutkan, para suami itu menyebutkan, istri juga menyebutkan, dan itu waktu penyebutan itu Tuhan hadir dan juga disaksikan oleh jemaat Tuhan. Bahwa kita mengambil istri itu ya, atau istri mengambil suami untuk selamanya sampai maut itu memisahkan ya, sehingga tidak ada alasan apapun untuk berpisah. Nah, tetapi walau kita memang tidak ada satu niatan ataupun rencana untuk berpisah, dan kita pasti ada rencana yang dengan tekad yang bulat untuk tetap bersama, yang kita harus pahami kan adalah kita tidak mau bersama di dalam kebingungan, begitu ya. Kita tidak mau bersama di dalam situasi yang tidak jelas. Kita tidak mau bersama di dalam sebuah pernikahan yang hanya berjalan begitu saja. Ya, kita tidak mau. Kita mau bersama, suami istri itu bersama dalam sebuah pernikahan yang ada rencana. Rencana untuk mendatangkan hal-hal yang baik,
rencana untuk mengembangkan diri ya, diri suami juga istri di dalam pernikahan. Juga rencana apa yang terbaik bagi anak-anak karena kita menyembah Tuhan yang memiliki rencana. Nah, saya percaya akhirnya termasuk pembinaan seperti ini menolong kita untuk boleh memahami sesungguhnya apa sih tahapan-tahapan pernikahan di dalam apa yang dialami oleh Pak Sutri ya. Di sekarang kita memasuki 11 sampai 25 tahun yang sebenarnya itu mirip-mirip. Jadi kalau nanti ketemu Pak Sutri dengan usia pernikahan 15 tahun, ternyata kok pergumulannya mirip-mirip ya. Yang menikah 20 tahun, kok mirip-mirip pergumulannya. Nah, sehingga kita mengerti kita harus bertindak apa, berespon apa, cari pertolongan sebagaimana, sehingga kita tetap bisa on the track. Begitu. Nah, kita mencoba melihat ada hal-hal yang harus dimenangkan ya. Nah, di sini ada paling tidak ada 4 hal yang saya tuliskan di sini di dalam masa 11 sampai 25 tahun pernikahan di Comfortable Love. Jadi kalau realistic love kemarin ya, 3 sampai 10 tahun itu berhasil dilalui dengan baik, maka comfortable love itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah suatu kesadaran bahwa saya itu suami ataupun istri masing-masing menyadari iya ya, kita memang banyak kelemahan, kita banyak keterbatasan, kita banyak kebodohan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk berpisah, begitu kan? Tidak menjadi alasan untuk saling berjauhan. Ya, saya mengerti kebodohan kamu, gitu kan? Kamu mengerti keterbatasan saya, kan begitu ya? Ini suami istri ya. Tapi tidak menjadi alasan untuk menjauhkan diri, tetapi justru menjadi sebuah alasan untuk menerima dia dan makin mencintai dia, ya, makin mencintai dia. Jadi artinya dulu kita tidak tahu kelemahannya, kita cuma tahu kehebatannya, maka kita tertarik kepada dia, kita mencintai. Sekarang udah memasuki realistic love. Aduh, ini orang kok kayak gini ya. Kita bisa geleng-geleng kepala, ngelihat egonya, ngelihat mau menang sendirinya, melihat cara dia mengambil keputusan, melihat kadang-kadang juga ada bebalnya, kan begitu ya. Nah, tetapi kita yang anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Kita melihat Tuhan Yesus begitu dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia hidup bagi kita. Kita mengerti kita anak-anak Tuhan yang telah diampuni Tuhan sedemikian. Masa sih saya tidak punya satu hati untuk mengampuni istri saya ataupun suami saya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah menerima saya apa adanya, ya. Saya menjadi anak Tuhan bukan karena saya sempurna, tetapi saya menjadi anak Tuhan karena saya telah ditebus oleh Dia dan Dia mencintai saya apa adanya di tengah seluruh kelemahan saya. Demikian saya hari ini ingin mencintai, menerima, memeluk, hidup selamanya dengan suami atau istri yang saya sudah tahu ya dia punya belangnya lah kira-kira gitu ya. Kita udah tahu lah kartunya semua itu ya, tetapi kita diberikan kasih oleh Tuhan, diberikan komitmen oleh Tuhan bahwa kebaikanku kepadamu aku tidak akan gagal ya. Kemudian juga cinta kasihku kepadamu aku ingin terus meneruskan sampai maut memisahkan. Nah, sehingga di dalam memasuki 11 sampai 25 disebut comfortable sekali lagi karena sekali lagi kita sudah tahu apa kelemahannya tetapi kita nyaman ya, comfort itu nyaman ya. Ada itu kan ada kasur kalau nggak salah. Mereknya comfort ya. Ya artinya nyaman ya. Jadi dengan dia nyaman kita. Kita tetap ingin berdekatan dengannya, membagi hidup dengannya ya. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa hint ya yang kita coba responi karena saya percaya pernikahan itu tetap harus dikerjakan. Oke, nyaman itu bisa naik turun ya, sangat nyaman, setengah nyaman, tidak nyaman, kehilangan kenyamanan. Nah, begitu kehilangan kenyamanan kita berjuang balikin lagi
Nah, makanya di yang pertama ini saya sebut menikmati pernikahan versus. Nah, ini kalau nggak hati-hati bisa apatis loh dengan pasangan. Jadi kita nggak mungkin nggak sebel sama dia sih, ya kita nggak benci sama dia, kita nggak kalau dia datang kita pergi, enggak. Dia datang oke aja, cuman ternyata kita apatis. Apa sih arti apatis? Apatis artinya sudah tidak ingin lagi memberikan hal-hal yang baik ya dan yang indah ke dalam relasi pernikahan. Ya, kue serah-serah lah ya, asal jalan gitu. Nah, ini kita harus hati-hati, oke, untuk jangan sampai kita apatis. Kemudian hal yang harus dimenangkan persahabatan dengan anak yang waduh, waktu berjalan cepat ya. Ternyata anak-anak kita udah remaja nih. Persahabatan dengan anak yang memasuki usia remaja versus wah ini perang dingin dengan mereka. Jadi rupanya ini menjadi sebuah unsur baru. Bayangkan anak-anak kita yang tadinya ya boleh dikata ya kalau anak itu sebelum para remaja itu kan ada di dalam kontrol kita ya. Bahasa kita itu otoritatif, bahasa kita itu instruktif ya, bahasa kita itu ada penekanan-penekanan yang kita tidak terlalu mendapatkan suatu penolakan kan dari mereka. Ya, jadi berjalan oke-oke saja. Tetapi sebenarnya jikalau ada hal-hal yang kurang tepat ya di dalam masa 0 sampai 10 tahun itu, munculnya nanti di remaja, ya, di remaja. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah menunjukkan akan tanduknya ya, sudah punya tanduk nih sekarang nih. Nah, tanduk ini jangan dipotong ya, tetapi dibentuk. Kalau tanduk itu dipotong, tanduk itu artinya dia punya ego ya, egonya kita potong, nanti dia menjadi anak yang tidak tahu lagi mau jadi apa gitu ya. Nah, tetapi harus kita bentuk. Oke. Nah, kemudian di masa anak-anak itu sudah memasuki remaja, bahkan nanti pemuda, 11 sampai 25 tahun pernikahan ya. Maka ini juga menjadi yang ketiga ya, tetap mengembangkan diri versus membiarkan diri apa adanya saja. Ini pun menjadi suatu pergumulan. Apakah seorang ibu rumah tangga yang dulu mungkin ya pernah S1, lalu mengambil suatu keputusan yang sangat konkret dan meresikokan dirinya, dia resign dari perusahaan, lalu dia membesarkan anak-anak. Tetapi sekarang anak-anak ini sudah lebih sedikit membutuhkan dia, gitu kan? Karena anak-anak kan begitu, makin dewasa tidak ada lagi kebutuhan attachment yang kuat seperti dulu waktu mereka masih balita, kan gitu. Nah, sehingga ada waktu yang mungkin luang bagi istri khususnya ya, sekarang udah mau kembangin diri apa nih? Ya, karena saya percaya kita harus tetap bertumbuh di dalam pernikahan ya. Jadi tetap mengembangkan diri versus membiarkan diri apa adanya saja. Nah, lalu keterbukaan diri orang tua versus menutupi diam dan munafik. Ya. Nah, kalau di sini 11 sampai 25 tahun pernikahan dan anak-anak itu sudah memasuki masa remaja dan pemuda, saya percaya loh bahwa mereka mulai diperkenalkan kepada the realities of life ya, realita kehidupan. Bahwa orang tuanya pun itu fragile ya, vulnerable. Fragile artinya gampang pecah, vulnerable artinya rapuh. Artinya mengerti bahwa sebagai manusia yang hidup di kolong langit, di muka bumi, menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, kegelapan, begitu. Masakan mereka tidak diizinkan untuk mengerti akan pergumulan orang tuanya. Nah, di sini anak-anak itu sangat sekali menghargai jikalau mereka memiliki orang tua yang mau terbuka, ya, terbuka akan apa adanya pergumulan, kemudian dengan family altar, berdoa bersama-sama, dan merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam memberikan pertolongan. Nah, kembali ke tadi menikmati pernikahan ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Versusnya tadi kan kita sudah lihat, itu seperti mengabaikan ya, jadi apatis ya, menikmati vs apatis. Nah, sekarang saya mau lebih dalam nih, teman-teman, supaya kita itu jangan sampai apatis ya, jangan sampai apatis. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, di sini ada 3 hal yang coba kita perhatikan. Nah, yang pertama
adalah selalu ya, memberikan yang terbaik bagi pasangan Anda. Memberikan yang terbaik bagi pasangan Anda. Artinya apa sih? Ya artinya kalau dia ada permintaan, oke, dia ada kebutuhan, dia ada harapan, apa? Apa halangannya begitu bagi kita untuk memberikan kepada dia? Saya berharap tidak ada halangan, tidak ada sesuatu halangan. Selain ego kita ya, ego kita yang menghalangi. Seorang istri butuh perhatian, butuh didengarkan. Ya suami ya kasihlah, kasih waktunya ya supaya dia boleh merasa dikasihi. Seorang suami membutuhkan dihormati, juga dilayani, ya. Seorang istri berikanlah hal itu juga kepada suaminya. Jadi berikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Berikan terbaik bagi pasangan Anda. Jikalau kita bisa selalu on the track seperti ini, dan Tuhan Yesus menyatakan jauh lebih baik memberi kan daripada menerima ya kan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Itu saya percaya aplikasinya justru di dalam pernikahan, ya. Jika kita bisa memberi bagi gereja, ya kan? Kita bisa memberi diri kita dalam pelayanan mungkin di gereja. Kenapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan sebagai orang terdekat yang Tuhan karuniakan kepada kita? Nah, di sisi yang lain, pasangan juga harus membuka diri, ya. Kasih tahu apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu suka, kan begitu. Supaya tidak menjadikan permintaan ataupun kebutuhan itu seolah-olah ada di dalam kubur ya. Itu kan harus di-open ya, harus dikasih tahu. Nah, yang kedua, tidak mengulang-ulang tingkah laku yang pasangan tidak sukai. Ya, ini penting loh, nah, teman-teman. Apa sih yang pasangan itu tidak suka ya dari diri kita? Bisa banyak. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kan kita di dalam pembinaan ini saya telah menyampaikan tentang komunikasi yang sehat ya. Nah, dalam komunikasi yang sehat itu struktur percakapan itu ada dalam buku Stronger Marriage. Itu ada yang level 1 itu fondasi, ada keramahan dan percakapan ringan ya. Kemudian level kedua itu ada pemetaan masalah. Life is a series of problem, ada masalah yang hadir, suami istri menjadi teamwork untuk mengusir masalah tersebut. Nah, di level yang ketiga itu ada percakapan dari hati ke hati, heart to heart ya. Jadi manusia itu punya rasa ya, punya perasaan. Kita ini bukan robot. Jadi kita itu adalah bisa terluka ya manusia. Suami istri bisa terluka. Suami istri juga bisa disenangkan. Itu namanya perasaan. Nah, sekarang saya sebut di nomor 2 ini. Tidak mengulang-ulang tingkah laku yang pasangan tidak sukai, ya kan? Nah, kalau dia udah bilang sama kita, aku nggak seneng loh, kamu itu ya, terlalu banyak hal yang aku kalau ngomong ke kamu serius, kamu bercandain. Nah, misalnya gitu. Bisa terjadi kan? Istri ngomong sesuatu ke suami, tapi suaminya bercandain lalu hahaha. Padahal istrinya serius. Nah, bagaimana? Nah, seorang istri harus dengan sopan, dengan hormat berkata, "Pak, aku nggak suka loh. Aku nih lagi ngomong serius, tapi kamu bercandain kayak tadi itu. Boleh nggak kalau aku lagi serius, kamu responnya juga dengan serius? Karena ini ada kan masalah. Ini bukan bercandaan." Nah, dia bilang, "Aku tidak suka." Nah, sekarang bagaimana respon suaminya? Kalau dia terus mengulang-ulang ya, dia terus mengulang-ulang lagi, ya lama-lama istrinya apatis. Kacau nih suamiku ya. Akhirnya hubungan ini tidak ada lagi ikatan. Dia mulai renggang ikatan tersebut. Oke. Nah, seorang suami yang berkata kepada istrinya mungkin, "Mah, kok kamu aku perhatikan jarang masak ya akhir-akhir ini ya?" Misalnya kan. Lebih sering belanja di luar, makan makanan apalah gitu ya. Nah, itu kan satu pengamatan suaminya, karena dia juga terima makanan. Nah, tapi istrinya mungkin berkata, "Ya tapi kan beli di luar tuh murah, lagi ada bakar uang tuh, si Grab sama si Shopee lah, sama si Gojek lah, tagihannya 100.000, ya tertulis, tapi nanti betul-betul hanya 50.000." Oh begitu ya?
Iya, jadi kita manfaatkan. Iya sih, tapi kan makanan di luar banyak micinnya. Mungkin ya, seperti itu kan. Aku lebih senang makan di rumah, kamu yang masak. Nah, sekarang bagaimana respon istrinya? Tetap gitu, ego, ya. Biarinlah suamiku mengerti apa. Orang lagi murah kok. Nah, atau dia berespon, oh oke, suamiku tidak suka ya, aku terlalu banyak. Nah, dia mulai ngatur. 1 minggu ya kan, itu ada 7 hari, dia bisa atur mungkin 5 lawan 2 atau 4 lawan 3. Artinya dia harus meresponi. Dia harus meresponi secara positif. Dan jangan mengulang-ulang hal-hal yang pasangan itu tidak sukai. Ya, karena kalau terus diulang, sekali lagi itu akhirnya menjadi apatis. Dan kita tidak mau pernikahan seumur hidup ini terjadi apatis ya. Nah, yang ketiga, belajar bekerja sama, saling mengerti dan saling melengkapi. Nah, ini suami istri ya. Suami itu saya rasa kalau di rumah ya tidak haram kok ya buang sampah, itu sikat WC, lalu cuci piring, lalu lap meja makan, bantu temanin istri ke pasar misalnya ya. Waktu istrinya belanja di pinggir jalan kan suka ada kalau di Bandung itu ya. Tidak alergi juga turun temani sambil lihat. Nah, itu kan istri senang sebenarnya ya jikalau ada hal-hal seperti itu. Termasuk juga untuk membesarkan anak. Orang tua itu akhirnya harus belajar bekerja sama. Mereka punya dua pikiran itu suami ataupun istri sebagai ayah dan ibu sama-sama smart, sama-sama pinter. Aduh, anak kita ini ada masalah tertentu ya. Bagaimana ya kita mengatasinya? Nah, ini suami istri berdiskusi tentang apa? Tentang masalah yang dihadapi anaknya. Kan bukan anak tetangga, anaknya sendiri. Definisikan masalahnya, cari jalan keluar. Oke, nah dia juga ada saling mengerti dan saling melengkapi ya. Teman-teman, ini penting sekali karena ini pernikahan saya percaya harus dikerjakan ya, bukan dibiarkan. Nah, kalau kita melihat ya, ini juga satu hal yang baik sekali daripada Erik Erikson ya. Dia seorang psikososial, jadi orang yang bergerak dalam psikologi dan dia membuat psychosocial development. Jadi perkembangan psikososial ya, tahapan perkembangan manusia. Nah, ini kita harus betul-betul perhatikan ya sebagai orang tua. Coba kita lihat dari bawah, infant itu kan artinya 0 sampai 2 tahun. Nah, itu ada isu trust versus mistrust. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau sampai ya anak itu waktu kecil ya dia itu nangis ya, tetapi tidak ada yang cepat-cepat memberikan pertolongan bagi dia gitu kan. Maka dia merasa dunia ini kok tidak baik gitu. Dunia ini bukan tempat yang baik baginya karena dia nangis sampai jejeritan tapi tidak ada pertolongan. Nah, ya. Atau dia dihandle dengan kasar. Waktu dia masih 0 sampai 2 tahun itu ya kalau dihandle dengan kasar ya mungkin oleh babysitternya gitu kali ya. Mungkin dia nangis-nangis, ditepok pantatnya supaya diam tapi tambah nangis. Diperlakukannya itu di mishandle lah. Harusnya kan disentuh, tidak dibanting-banting misalnya kan begitu ya. Saat dia sedang nangis, cepat ada yang datang kan begitu. Seharusnya kan bayi demikian. Nah, jikalau dia diperlakukan dengan baik, maka pada saat dia dewasa, jadi ini isunya adalah saat dewasa nih. Dia mudah, dia mudah untuk trust ya, trust. Trust itu kan satu komponen penting ya, Bapak Ibu. Untuk kita juga boleh berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, termasuk juga di dalam hubungan suami istri. Nah, kalau dia di-handle-nya kasar, maka muncul nanti dewasa itu dia tidak mudah percaya dengan orang. Ya, katakanlah dia mendapatkan tawaran untuk bekerja sama, tapi aneh dia tidak percaya. Dia lebih banyak curiganya ya, curigation.
Dia melihat orang-orang secara umum itu bukan orang yang baik. Nah, betul dunia ada orang yang tidak baik, tetapi dunia juga tidak kurang orang yang baik. Sehingga di sini kan butuh kepekaan. Tetapi kemana kecondongan hatinya itu bergerak? Kalau terus ke mistrust ya, artinya tidak percaya orang, ada kesempatan dia tidak percaya. Ada orang baik datang kepada dia mengajak kerjasama, dia tidak percaya. Nanti suaminya, kalau dia seorang istri, suaminya udah berbuat baik apapun kepada dia tetap curiga. Wah, ini repot dia kalau ada orang seperti ini. Jadi dia selalu negative thinking begitu. Nah, sehingga walaupun itu masih bayi 0 sampai 2 tahun, jangan kita pikir tidak menaruh sesuatu yang kita sebut bentukan ya ke dalam dirinya. Itu masuk ke dalam dia punya alam bawah sadar. Nah, dia kemudian bergerak berkembang menjadi toddler ya, lalu preschooler, lalu grade schooler. Nah, ini adalah otonomi, phase shame and doubt, inisiatif phase guilt, industry phase inferiority. Nah, ini semua sebenarnya adalah masa-masa saat anak-anak itu sudah ingin mandiri, tapi ya masih belum bisa juga, masih banyak salahnya ya. Satu masa dia ingin melakukan segala sesuatu, tapi juga masih banyak salahnya, karena dia masih anak-anak. Nah, di masa ini kalau orang tua sering berkata, "Jangan, jangan, jangan, jangan," misalnya ya. Nah, anak ini betulan nanti bisa jadi pasif. Kenapa dibilang jangan? Ya mungkin dia sebagai anak ingin bantu mamanya cuci piring. Tapi mamanya bilang, "Jangan, nanti pecah." Nah, padahal mungkin bisa sebenarnya diarahkan. Dia pegang itu misalnya sendok, kan sendok kalau jatuh kan tidak pecah kan. Nah, tapi mungkin yang seperti piring yang pecah belah, biar mamanya. Jadi seperti ada kerjasama. Ini kamu ya, yang tidak pecah ya ini boleh. Nah, mama ini yang bisa pecah ini mama saja. Mungkin tangan kamu juga belum kuat. Nah, seperti itu kan. Ketimbang berkata jangan dan jangan dan jangan begitu. Nah, sekarang memasuki masa teenager ya, di mana orang tua itu sudah memasuki comfortable love, maka anak-anak kita itu memasuki usia teenager. Di sini ada sesuatu hal yang disebut sebagai identity as role confusion. Nah, teenager itu usianya berapa sih? Bapak Ibu itu boleh catat, itu adalah 12 sampai 17 ya. 12 sampai 17 tahun. Nah, seorang anak itu harus mengerti tentang identitas. Nah, identitas itu terkait dengan dia punya pekerjaan, ya, pekerjaan di masa depan. Jadi sebuah pertanyaan, ini pertanyaan adalah apa yang akan dikerjakan dengan tangan oleh anakku ini, apa yang akan Tuhan percayakan kepada tangan anakku ini untuk dia lipat gandakan, ya, dia lipat gandakan, ya, untuk lipat gandakan berkali-kali lipat. Bukan dikubur. 2 jadi 4, 5 jadi 10 ya. Apa? Nah, itu adalah identitas. Ya, identitas. Nah, anak-anak itu harus menemukan sebelum usia 18 tahun. Jadi artinya sampai 17 tahun. Nah, masa ini coba bayangkan kalau orang tuanya itu sedang ribut aja tiap hari ya. Tiap hari main main kungfu, tiap hari main piring terbang, atau bahkan juga pada banyak keluarga mereka bahkan udah bercerai. Lalu ini anak-anak memasuki usia seperti ini, coba lihat itu. Identity face role confusion. Jikalau orang tua itu tidak sepakat, tidak sedang hubungan sedang nyaman, apakah mereka ready? Apakah mereka siap menghadapi anak-anak yang sedang mencari akan identitasnya? Mereka tidak siap. Dan akhirnya yang terjadi anak-anak itu menjadi role confusion. Apa artinya role confusion? Itu artinya nanti mereka kalau kuliah ikut teman. Kamu kuliah kemana? Akuntan. Ya ikut. Kemana kedokteran? Ya ikut. Tapi tidak mengenali sebenarnya apa sih yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, ini akhirnya menjadi babak kedua dari kerusakan hidup daripada anak-anak kita. Karena orang yang role confusion, jelas saat nanti bekerja, tidak ada sesuatu kepuasan jiwa. Dia hanya bekerja demi uang. Dia hanya bekerja karena melihat di mana sih ada keuangan yang besar,
Di mana sih jabatan itu tinggi sehingga ada fasilitas, hanya itu aja yang dia lihat. Tetapi dia tidak mengerti tentang apa rencana Tuhan bagi dia secara pribadi untuk dia kerjakan dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, berbicara menjadi berkat bagi banyak orang kan tidak melulu berkaitan dengan uang. Tetapi kalau orang itu betul-betul sesuai dengan God's purpose ya, identitasnya itu adalah yang Tuhan inginkan, dia seorang dokter. Wah, dia seorang pengacara, dia seorang guru, dia seorang dosen, dia seorang itu ada ribuan ya hari ini. Itu adalah panggilan Tuhan supaya anak-anak Tuhan bisa menggarami dan menerangi akan dunia ini. Dan anak-anak Tuhan harus berkuasa, artinya bisa memanage, bisa mengendalikan, bisa mengatur. Katakanlah kalau dia dokter, artinya apa? Kalau dia bikin resep, mostly resep itu menyembuhkan pasiennya. Sehingga dokter ini akan menjadi ternama dengan sendirinya. Kalau dia menjadi tukang potong rambut, begitu selesai potong, maka langsung hasilnya bagus sekali. Ya, orang pasti akan cari dia. Dari mulut ke mulut akan berkata, potong rambut itu di sana. Orang itu bagus. Nah, itu artinya dia identitasnya. Identitinya itu adalah memang sesuai dengan God's purpose. Di dalam panggilan hidup bagi orang ini. Dan itu nanti ke depan, kalau dia jelas dia punya identitas, paling tidak berpengaruh dua hal. Pertama, jikalau identitas jelas, kalau nanti dia menikah, ini kan sumber ekonomi, sumber perekonomian. Dia menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya dengan identitasnya ini. Nah, kalau identitas sejak jelas, dia kerja itu bosan, kerja ini bosan, pindah-pindah kerja, ya semua matanya cuma lihat di mana gaji lebih besar, di mana income lebih besar, itu saja. Tapi setelah dia kerjakan sampai lama dia bosan karena tidak ada kepuasan jiwa, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat pentingnya betapa orang tua betul-betul harus akrab ya. Di comfortable love ini PR-nya besar sekali. Termasuk saya juga. Saya ini 22 tahun pernikahan ya. Jadi anak-anak saya ini sedang remaja, pemuda. Saya dengan Liana setiap hari bersepakat, berdoa. Karena anak-anak kami rindu mengerti itu identitasnya. Supaya tidak menjadi role confusion, menjadi orang bingung di dalam masyarakat mau kerja apa. Para kriminal itu, kenapa jadi kriminal? Karena dia tidak tahu apa yang mau dia kerjakan, tapi tiap hari butuh makan. Tiap hari butuh menghidupi keluarga, akhirnya jadi kriminal. Nah, tetapi orang yang identitasnya jelas, yang pertama tadi saya katakan, dia akan bisa menghidupi keluarganya dengan baik di masa depan, sehingga dia mengurangi ya tingkat perceraian. Karena kita juga mengerti sih, perceraian salah satunya juga yang sangat besar, dia punya stimulatingnya terhadap perpisahan kan masalah ekonomi. Nah, tetapi kalau orang identitasnya jelas, ekonomi itu pasti kuat. Nah, yang kedua, kalau dia identitasnya jelas, kita lihat di atasnya itu ada intimacy phase isolation, yang adult ya, jadi dewasa muda. Itu usia 18 sampai 25. Maka orang identitasnya jelas, Bapak Ibu boleh catat hal ini. Dia punya kekokohan di dalam membangun relasi jangka panjang, ya. Membangun relasi jangka panjang. Kenapa? Iya, karena kalau orang identitas jelas, dia cenderung menjadi orang yang genuine, apa adanya. Dia tidak malu, dia tidak low self esteem. Kenapa orang low self esteem? Dia punya percaya dirinya itu rendah sekali karena dia tidak ngerti. Misal teman-temannya sedang berbicara sesuatu, dia merasa dia tidak ada tempatnya. Saya ini siapa ya? Kok saya bingung? Kok teman-teman saya bisa menyatakan sesuatu, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia kerjakan, kok saya ini apa ya? Kok saya masih bingung? Nah, orang seperti ini akhirnya cenderung di dalam kelompok dia diam, ya. Kalau dia bicara, jangan-jangan diketawain oleh teman-temannya karena dia tidak jelas identitasnya. Nah, orang kalau tidak jelas dalam identitasnya sekali lagi, dia cenderung menjadi orang suka sekali memanipulir, ya, memanipulir, suka berbohong, tidak pernah bisa jujur. Ini semua berbahaya bagi pernikahan seumur hidup. Karena pernikahan seumur hidup butuh seseorang yang genuine. Nah, genuine itu kan artinya asli.
Nah, keaslian kita itu apa sih? 10 laki-laki, ya. Apa aslinya? Pasti secara kerohanian dia baik, secara karakter dia baik. Tetapi kita mengerti, seorang laki-laki yang dewasa muda, dari dia pagi sampai sore, dia kerja itu genuine tidak? Apa artinya genuine? Artinya yang dia kerjakan dia suka. Kalau dia kerjakan dia suka, pelipat gandaannya itu dahsyat. Dia kalau di perusahaan akan cepat naik. Kalau dia buka usaha, itu usahanya akan meluas. Tetapi kalau dia tidak genuine pekerjaannya, artinya apa itu? Artinya dulu waktu kuliah kan ikut teman. Dia rasa tidak suka akuntansi, tapi teman-teman kuliah akuntansi, ya dia ikutan. Akhirnya kemudian pekerjaan itu tetap memberikan dia gaji sih, memberikan dia honor sih. Tapi sebenarnya dia banyak pikirannya tuh adalah cuman ya nanti dapat uang mau beli motor, dapat uang mau cicil rumah, dapat uang mau beli mobil baru, ya gitu saja ya. Tetapi tidak ada suatu pemikiran-pemikiran bagaimana ya supaya pekerjaan yang aku kerjakan satu hari ini 8 jam ini bisa berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu jarang dia pikirkan. Yang dia pikirkan hanya berapa perputaran uangnya itu. Hanya itu saja. Nah, sehingga teman-teman di sini kita melihat identity ini sangatlah penting. Sangatlah penting di dalam kita juga itu membangun akan pernikahan kita. Oke, saya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena itu masih ada ke atas-atasnya tuh ya. Generativity, stagnation, lalu integrity, fast despair ya. Tapi nanti itu. Oke, kita lihat. Nah, kita coba perhatikan memenangkan ya tahapan ini. Oke, menangkan 5 hal ini di tahapan comfortable love. Jadi yang pertama saya pikir menikmati keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib ya, Bapak Ibu ya. Jadi apakah hari-hari ini kita menikmati tidak keintiman dengan Dia? Karena kita setiap hari di dalam menghadapi anak-anak, menghadapi masalah-masalah pekerjaan, menghadapi berbagai problematika kehidupan, saya percaya ya, itu tidak menjadi makin mudah loh, itu semua. Bisa menjadi sebuah tantangan-tantangan yang berat. Dan kita itu dipaksa di tengah gelombang yang besar, ataupun di padang gurun yang kering ini, yang kita tidak bisa lihat ujungnya, kita dipaksa untuk pasti harus tetap bisa bertahan ya. Tetap bertahan dan menang begitu. Nggak mungkin kalau nggak ada nomor satu ini. Jadi saya percaya di setiap tahapan kehidupan pernikahan kita, kita harus bisa menikmati intimacy with God. Karena di dalamnya mengandung vision, wisdom, dan direction. Nah, yang kedua, mengalami secara nyata penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, ini ya. Bapak Ibu udah berarti di tahapan ini 11 tahun pernikahan ya, sampai 25 tahun, bayangkan. Sudah berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali, misalnya saat kita berdoa, anak-anak kita sedang sakit, lalu kita merasakan Tuhan itu memberikan jawaban. Sudah berapa kali, ini pernikahan berarti sudah 11 sampai 25 tahun ya. Keluarga ini mengalami kesulitan keuangan, ya kan? Mengalami ada masalah-masalah ekonomi, tapi kemudian berdoa dan Tuhan kemudian juga memberikan pertolongan. Nah, jadi nomor 2 ini penting ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mengalami secara nyata penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan. Bahwa Tuhan yang kita sembah ini bukan hanya Tuhan yang seolah-olah hadir di gereja, kita datang ke gereja, kita worship Him, begitu ya, menaikkan pujian bagi Dia, meninggikan Dia. Tidak. Dia adalah memang Tuhan yang betul menerima penyembahan kita, tetapi juga ingin terlibat secara penuh di dalam kehidupan kita untuk memberikan kita pengalaman kemenangan dengan Dia. Jadi harus ada. Ya, saya percaya kalau udah 11 sampai 25 tahun, waduh. Banyak kisahnya Bapak Ibu ya dengan Tuhan itu loh.
kita kalau ingat-ingat bisa makin terharu. Kita mungkin bisa menitikkan air mata saat mengingat Tuhan itu ternyata dia hanya sejauh doa ya. Saat kita naikkan doa, dia langsung hadir. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Nah, yang ketiga, family altar telah menjadi tempat berbagi hidup dan pengalaman bersamanya. Nah, jadi anak-anak sekarang udah memasuki usia remaja. Sangat penting loh Bapak Ibu ya, kita menanyakan apa sih dan bagaimana sih relasi mereka dengan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa tanyakan misalnya, kapan kamu kepada anak-anak ya, kapan kamu terakhir kali bercakap-cakap dengan Tuhan? Kita tanyakan. Apa jawabannya? Coba kita mau dengar. Ya, apa pengalaman kamu anak-anakku dengan Tuhan? Kira-kira misalnya 6 bulan ini, ya misalnya, atau 1 tahun ini, ya. Jadi di family altar itu kita sharing life. Ayah, ibu, sebagai suami istri sharing life, juga sharing firman Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan itu menjadi hidup. Ya, Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang kita baca di Alkitab, telah menolong Daud, telah menolong akan Petrus keluar supaya tidak tenggelam misalnya, atau Tuhan yang berkata-kata dalam cahaya yang luar biasa terang kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus, kan bukan itu saja, tetapi kan Tuhan masih berkata-kata dan Tuhan juga masih bertindak kepada kita dan anak-anak kita. Nah, akhirnya di usia pernikahan ini, comfortable love, saya percaya tidak ada kata terlambat sih. Ya, sekarang anak-anak sudah remaja. Ternyata dulu mungkin kita tidak ada family altar. Ayo kita mulai dengan anak-anak itu. Nah, yang keempat ini penting ya, Bapak Ibu ya. Ini menyatu dengan pasangan untuk melayani Tuhan. Kenapa sih saya katakan penting ya? Ini maha penting loh, maha penting. Seharusnya kita boleh dengan tenang ya, bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, apa ya yang saya dengan istri saya atau saya dengan suami saya bisa berikan bagi gereja tempat kami beribadah? Dan kami boleh melayani bersama. Ini karena berbicara tentang koinonia. Koinonia adalah kesatuan dari 2 orang yang beriman kepada Tuhan. Ya kan? Nah, dalam koinonia ini Tuhan itu hadir. Nah, Tuhan itu seringkali hadir kalau dalam katakanlah umpama misalkan hidup kita terlalu datar ya. Sehingga quote unquote ada orang seolah-olah tidak bisa melihat kalau Tuhan itu hadir dalam rumah tangganya. Pribadi-pribadi seperti ini saya encourage. Layani Tuhan di gereja. Anda bisa melihat tindakan Tuhan di gereja itu ya. Anda disatukan sebagai sepasang suami istri. Ambil bagian pelayanan tertentu. Ambil yang mungkin yang paling sederhana. Kalau ini berbicara soal waktunya Anda itu ya. Coba diskusikan berdua. Aduh, kita sama-sama sibuk ya. Tetapi rasanya penting untuk melayani Tuhan, untuk melihat dan mengalami akan tindakan Tuhan. Di rumahnya Tuhan itu adalah di the body of Christ. Kita harus memberikan diri kita menjadi the body of Christ. Dan the body of Christ saya tidak berbicara soal gereja, di mana di gereja itu ada pengkhotbah dan ada jemaat duduk ya, bukan itu ya. Tetapi the body of Christ itu kan adalah satu ikatan tubuh di mana ada mata, ada tangan, ada kaki. Ya, ada paru-paru, ada jantung. Anda yang mana? Saya berharap kita ada bagian. Anda bisa berkata, Pak Wifa, saya mata. Gitu kan? Itu kan pelayanan. Pak Wifa, saya ada kaki. Oh, kenapa bilang kaki? Ya, selama ini kalau ada misi, saya ikut. Kami ini padat sekali suami istri. Tapi kalau gereja ada misi, kami ada luangkan waktu ya menjadi kakinya Tuhan misalnya. Oh, oke, bagus sekali. Jadi Anda bisa mention siapakah Anda di dalam the body of Christ itu. Wah, ini sangat luar biasa untuk mengikat akan suami istri. Kenapa? Karena jelas orang yang melayani Tuhan, dia punya bordernya sendiri. Dia punya garisnya sendiri.
Dia menjadi dia jadi orang lebih peka akan kerohanian. Dia jadi lebih punya motivasi ya, karena dia dikelilingi juga oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Mungkin dia kadang-kadang sedang galau, dia sedang hektik, dia sedang mental fatigue. Tapi kalau dia tidak melayani Tuhan, siapa yang menghibur dia? Siapa yang tahu kalau dia sedang dalam kesulitan? Biasanya tidak diketahui karena dia hanya jemaat yang datang dan pulang. Datang dan pulang, datang dan pulang. Hanya salaman sekilas dengan gembala. Gembala rasanya tahu namanya, tapi orang ini kok siapa ya, apa ya, kerjanya apa, bagaimana pergumulannya, kurang tahu. Tetapi kalau memberikan diri melayani Tuhan, aduh, saya percaya ya, ada ikatan koinonia di dalamnya, ikatan menyatukan. Suami istri itu bisa bercerita banyak hal tentang gereja Tuhan, di mana Tuhan in action. Sehingga pengalaman-pengalaman dari teman seiman itu membakar dirinya juga untuk boleh makin punya keintiman yang dekat dengan Tuhan. Nah, yang kelima, anak-anak yang mencintai rumah Tuhan ya. Ini harus kita menangkan. Apakah anak-anak hari ini ke gereja dan mereka bagaimana tingkah lakunya di gereja? Saya pribadi mengamati ya, juga ya apa ya saya sebut ya, mengamati, ya mendampingi, ya menemani. Termasuk waktu anak saya paling kecil itu saya lihat dia beda dengan kakak-kakaknya. Kakaknya itu ada pelayanan. Yang kecil itu tidak ada. Juga tidak terdorong. Maka saya pelan-pelan tanya, kamu mau nggak pelayanan? Mau. Maunya apa? Nggak tahu, kan gitu kan. Nah, mencintai rumah Tuhan ini bukan berarti datang ke gereja dengan khotbah terus pulang ya, bukan loh. Mencintai rumah Tuhan itu artinya dia mau mengambil bagian. Ini penting ya, penting sekali. Karena nanti kita lihat anak-anak kita di masa identity crisis-nya itu, bukan hanya orang tua yang berjibaku supaya anak ini bisa menemukan identitasnya, tetapi dengan anak-anak itu mencintai rumah Tuhan, dilibatkan masuk dalam pelayanan, dia ada hamba Tuhannya juga yang memperhatikan dia. Dia ada kakak-kakak rohaninya yang memperhatikan dia. Nah, di titik ini kemudian saya ingat beberapa waktu yang lalu saya sampai pergi ke gereja tempat saya ibadah ya di Bandung. Saya ketemu dengan youth pastornya. Ya, saya ketemu. Saya WA minta waktu. Nah, dia sediakan waktu, saya diterima di kantornya. Lalu, oh ya ada apa? Pastor Kuifa, dia panggil saya pastor ya. Ya, saya mau ngomong ini tentang anak saya. Wah, gitu ya. Oh ya, tentang apa? Saya ingin dia melayani Tuhan. Ya, supaya dia belajar mencintai rumah Tuhan. Kira-kira ada pelayanan apa ya bagi dia di gereja ini? Wah, dari situ kita berdiskusi, ngobrol ya. Nah, anak saya sekarang paling kecil sudah jadi bagian dari multimedia di gereja. Ya, jadi Sabtu yang lalu saya antar ke gereja jam 10, pulang jam 12 untuk latihan. Lalu pagi-pagi jam 6 dia sudah pergi ke gereja sampai siang dia melayani. Nah, kita kalau anak kita ini comfortable love ya, 11 sampai 25. Sementara suami istri ini saya berharap tidak banyak cekcok, ya cekcok boleh ada tapi tidak atas hal-hal yang irasional, oke? Tapi something yang rasional. Lalu kita melihat anak-anak kita mencintai rumah Tuhan. Nah, jikalau kita bisa memenangkan 5 hal ini sangat luar biasa ya. Wah, kita ini sudah 8:30 lewat ini Pak Joseph ya. Sehingga kita melihat adanya renewing love 26 sampai 35 tahun. Tetapi saya pikir mungkin ada baik juga kalau kita bisa berinteraksi ya Pak ya. Supaya umpama ada pertanyaan-pertanyaan kah? Saya ingat yang bulan lalu itu kita sampai lewat jam itu. Ah, sampai di titik ini dulu kita coba berhenti dulu sebentar mungkin jikalau mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan feedback atau bertanya ya atas slide-slide yang saya tadi sudah sampaikan. Silakan.
teman-teman atau mungkin dari Pak Yosef ingin memberikan feedback? Ya, baik. Terima kasih Pak Chang untuk pemaparannya yang luar biasa. Teman-teman, tadi sebetulnya Pak Chang sudah kirim ke saya slide-slide ini ya. Jadi nanti mungkin saya akan kirim buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan japri masing-masing. Tapi saya kira mungkin ini ada 5 hal penting yang tadi Pak Chang barusan bahas tentang bagaimana kita menangkan 5 hal ini. Ini hal yang sangat-sangat penting sekali dalam kita membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan ya. Mungkin kita bisa coba renungkan ini dan mungkin teman-teman bisa bertanya mengenai 5 hal ini penting ya. Jadi nggak apa-apa, kita bisa sharing apa yang menjadi kendala. Seperti misalnya bagaimana menikmati intimacy with God. Saya sampai membuat stiker dan sampai membuat kaos tentang ayat ini, Pak. Mazmur 62 ayat yang kedua. Karena ini ayat yang sungguh-sungguh menguatkan saya. Banyak teman-teman tanya, kok bisa ngurusin segitu banyak orang gitu. Saya bilang ya ini hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Ya, gimana kira-kira teman-teman mengenai bagaimana intimasi buat saya ini sangat-sangat penting ya. Karena apa? Karena kita ada di dunia ini kan tidak serta-merta. Ya, kita ada di dunia ini kan karena Tuhan dan Tuhan punya rencana bukan sekedar kita diciptakan lalu dibuang begitu saja kan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13-14 katakan bahwa Tuhan yang menenun kita dalam kandungan ibu ya. Ada satu penelitian Pak Chang yang saya pernah baca, ada satu penelitian kedokteran pernah meneliti dengan alat mikroskop yang paling kecil gitu. Pada saat pembentukan janin itu seperti ada tangan menenun gitu. Di tangan menenun. Nah, kita sudah mencatat sudah ribuan tahun yang lalu dan memang benar bahwa kehadiran kita ke dunia ini benar-benar ditenun oleh tangan Tuhan. Dan tidak sampai di situ. Yeremia 29 ayat 11 kan jelas sekali. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, karena kita ada di dunia karena Tuhan, ya Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang paling tahu untuk apa kita ada di dunia. Amsal bilang apa? Kadang-kadang kita berasa jalan kita benar, tapi ujungnya menuju maut sebenarnya. Nah, sebab itu intimacy with God ini sangat-sangat buat saya sih nggak tahu berapa kali sangat, tapi itu sangat-sangat penting yang harus dibangun. Kenapa? Kenapa bukan Tuhan tidak senang dengan Marta yang senang bekerja, tapi Marta kadang-kadang melakukan sesuatu yang sebenarnya ya Tuhan gak suruh dia lakukan. Tapi Maria, kenapa Tuhan bilang Maria memilih untuk dekat? Seringkali kita melakukan segala sesuatu, baik itu pelayanan, baik itu bisnis, baik itu apapun itu. Seperti tadi Pak Chang bilang, sampai kepada apa tadi, role model, artinya anak-anak kadang-kadang ikut-ikutan, jadi nggak tahu. Padahal kan sebenarnya kan Tuhan punya rencana dengan setiap kita. Nah ini yang seharusnya kita harus menyadari ini supaya kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan. Ya, jadi bagaimana kita bisa memahami ini kalau kita intim dengan Tuhan. Dan kemudian ada apa? Bagaimana kita bisa mengalami secara nyata penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan. Benar tadi Pak Chang bilang, ratusan kali. Saya juga nggak kehitung loh Pak. Ratusan kali memang benar selama, terutama waktu saya mulai melayani anak-anak jalanan ini Pak. Ratusan kali dan saya benar-benar kepikir beberapa kali saya mau mundur dari pelayanan ini, tapi melihat cara Tuhan yang nggak terpikirkan itu membuat saya bertahan sampai saat ini. Ya. Jadi itu kira-kira teman-teman, silakan mungkin bisa responi. Ini menarik sekali kalau kita bisa membahas tentang bagaimana kita bisa menangkan 5 hal ini. Ya, silakan buat teman-teman ada yang mau bertanya mungkin, Pak Rijal, ada saya panggil ibu saya ini juga Ibu Herawati. Ini mama dari teman baik saya juga. Silakan. Ada Ibu Grace. Silakan teman-teman, saya kasih waktu, kita masih ada kira-kira bisa ya Pak Chang ya, 20 sampai 25 menit. Iya. Menurut saya sih Silakan memang tidak teman-teman. harus terburu-buru ya Pak, nggak apa-apa, kita lebih Iya. baik membahas ini hal yang penting. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya, Pak Rizal mungkin mau melanjutkan Pak. Ayo, Belum Pak, siapa? belum Pak, lanjut Oke. dulu skip Oke. listening. Ya. Baik, Taris, silakan Pak.
Pak Rizal mau sampaikan sesuatu, Pak? Belum Pak, skip dulu. Next. Oke. Bu Kris? Belum Pak. Ya. Gimana mungkin buat teman-teman yang selama ini gimana? Ada kendala nggak mengenai ini, ada Pak Jang biar kita bisa bahas sama-sama. Yang saya contoh kayak ini Pak, bagian yang ketiga nih Pak, family altar. Dulu kita bisa sebelum ada cucu-cucu, kita bisa sharing, sempat bahas firman Tuhan, bahkan bisa ambil waktu sampai bisa ya 15 sampai 20 menit. Nah, sekarang ini ada cucu-cucu. Jadi saya kadang-kadang kumpul, tiap malam kita kumpul sih Pak. Tiap malam kita kumpul, kita berdoa, tapi akhirnya saya cuma bisa kasih pesan-pesan singkat. Jadi tidak bisa sempat sharing, tapi sempat bisa bertanya bagaimana kondisi mereka. Tapi ya puji Tuhan, setiap malam kita altar call setiap malam Pak sebelum tidur. Bagaimana teman-teman? Gimana mengenai altar call? Ini penting sekali karena disinilah tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan Pak Chang, saya selalu membuat supaya kami ini orang tua ini menjadi tempat curhat buat anak-anak kita. Karena kalau misalnya kita tidak terbuka, kadang-kadang kok anak-anak kita sudah lihat kita kayak gondoruo misalnya, udah ketakut, nah mereka nggak bisa curhat. Jadi saya membiasakan diri supaya menjadi sahabat yang baik. Cara saya, anak kami kan 3 nih, 1 sudah menikah. Cara anak saya yang pertama kalau dekatin dengan saya ya berbeda. Saya cara mendekati dengan anak saya yang sudah menikah juga berbeda dengan anak yang kedua, dan laki-laki yang ketiga juga perempuan, itu berbeda. Tapi saya selalu membuka diri untuk menjadi tempat curhat buat mereka. Dan anak-anak kami ini kayaknya jarang keluar rumah loh. Pulang udah di rumah aja, jadi kita jadi tempat. Karena menurut saya kalau mereka tidak mendapatkan tempat di dalam rumah tangga sebagai tempat curhat, orang tua tidak menjadi tempat curhat, takutnya mereka curhat di tempat lain, dan kalau itu curhat di tempat yang salah, yang itu akhirnya berbahaya. Mereka berada di kelompok-kelompok yang tidak baik. Jadi dalam altar call ini juga kita bukan saja pada satu bareng-bareng, tetapi bagaimana kita berkomunikasi, bersahabat dengan anak-anak kita sih. Kalau dari saya sih begitu sih Pak Cak ya. Iya, thank you loh Pak Joseph, itu sharingnya. Jadi menjadikan rumah sebagai suatu atmosfer yang kondusif ya, sehingga anak-anak tidak menahan untuk bercerita, begitu kan, untuk men-sharingkan. Dan bagi saya pribadi, menjadi sahabat bagi mereka sepanjang masa itu menjadi sebuah tujuan ya, tujuan daripada keluarga yang sedang saya juga coba impikan tuh Pak. Jadi saya punya anak 3, nanti kalau saya mengimpikan kalau anak-anak sudah menikah, ternyata ya mereka masih mau menjadikan kami tempat sharing ya kan, untuk mungkin mencari solusi, itu suatu keindahan. Jangan sampai terjadi setelah anak menikah, dadah, bye-bye. Repot ya. Ya gimana, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanyakan. Silakan. Ya tadi juga sudah dijelaskan ya, penting sekali. Nah ini penting ya, menyatu dengan pasangan untuk melayani Tuhan. Ya kami sempat lama Pak, waktu saya dulu saya mulai di Jakarta itu kan di GPIB Pak. GPIB, dan saya juga melayani sebagai majelis di sana. Oke. Dan dalam perjalanan waktu saya mulai melayani sebagai penyanyi rohani sih Pak. Oh, oke. Ya, sebagai penyanyi rohani saya join dengan Solidio Record, dan akhirnya diundang nyanyi di berbagai gereja. Oh, Satu ketika ada satu gereja, kalau Bapak pernah tahu gereja Duta Injil. Duta Injil tahu, di Kuningan ya? Iya, di Mall Ambassador saya diminta untuk menjadi pemimpin pujian di situ. Oh, oke. Pemimpin pujian. Duta Injil ya. Lalu saya tahu. tapi kami masih terdaftar di GPIB.
Istri saya juga aktif sebagai komisi wanita di sana. Nah, saya karena tuntutan pelayanan dibawa sampai saya nggak pernah tahu Duta Injil seperti apa, tapi akhirnya saya menjadi pemimpin pujian dan akhirnya diangkat menjadi gembala musik di situ. Jadi Oh, oke. koordinator pemimpin pujian di situ. Tahun berapa itu ya, Pak? Saya join situ tahun 99 sih, Pak. 9. Saya ingat saya pernah khotbah di Duta Injil, tapi di komisi wanitanya. Hari Rabu ya. Tahun 2003-an gitu. Oh iya, ya. Saya jadi 1999. Nah, saat itu kami itu terpisah, Pak. Terpisah dalam pelayanan sebenarnya. Oh, Jadi saya karena saya diminta jadi koordinator itu dan saya akhirnya saya masih majelis juga, tapi kan waktunya kan kalau Bapak tahu bahwa Duta Injil itu ibadahnya dari pagi sampai sore. iya. Dan saya dikasih tanggung jawab begitu besar untuk ngurusin sekitar 200-an anggota tim musik dan paduan suara untuk mengatur semua, dan bertahun-tahun itu mungkin ada 5 tahun itu kami tidak melayani bersama-sama. Istri saya tetap aktif di GPIB, saya masih terdaftar juga di situ, dan akhirnya saya ambil dalam masa-masa tugas itu saya ambil kuliah teologi di Amanat Agung, dan 2004 itu saya akhirnya minta izin keluar dari Duta Injil dan mulai merintis jemaat, dan puji Tuhan mulai 2004 saya akhirnya minta atestase dari GPIB karena saya harus ditabiskan pada tahun 2004 itu ditabiskan menjadi pendeta dan sekaligus mengembalakan, dan mulai 2004 baru kami bisa menyatu. Menyatu sampai saat ini. Puji Tuhan, itu perjalanan yang tidak disengaja, memang bukan sengaja terpisah, tapi kami ada ini satu gereja tadinya, melayani sama-sama, akhirnya bisa terpisah, dan akhirnya 2004 sampai saat ini kami bisa menyatu, termasuk anak-anak kami juga ikut melayani bersama-sama. Satu perjalanan yang luar biasa loh, Pak. Puji Tuhan. Iya, begitu. Karena banyak orang juga suami istri itu, suami pelayanan di mana, istri pelayanan di mana, begitu ya. Dan jarang untuk bersama, bahkan di gereja gitu, masing-masing sibuk. Kalau kita bisa melayani bersama suami istri, itu bagi saya sebuah keindahan sih, karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi 5 tahunan, Pak. Kira-kira 5 tahun itu kita tidak bersama-sama. Ya di rumah aja bersama-sama, tapi melayani di gereja yang berbeda, aktivitas masing-masing. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya jalan, dan 2004 kami boleh mengembalakan bersama-sama dan sampai saat ini. Dan ya kita doa terus supaya bersama-sama sampai Tuhan panggil pulang. Iya. Ya, kira-kira itu yang saya ya buat teman-teman nggak apa-apa, silakan kalau mau tanya, tapi yang pasti nanti buat teman-teman yang sudah malam hari ini saya akan share ini screen dari Pak Chang yang sudah kirim ke saya, tapi masih panjang ya. Iya. Mungkin ada kira-kira 5 menit lagi kalau teman-teman tidak tanya, mungkin Pak Chang ingin membuat sebuah konklusi untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya kira-kira 10 menitan ya, Pak. Iya, jadi saya percaya bahwa pernikahan itu sekali lagi harus dikerjakan ya, Pak. Dan ada dua relasi yang kita harus terus-menerus rawat. Pertama, pasti mendukung apa tadi Pak Joseph katakan, yaitu hubungan dengan Tuhan ya. Jadi itu terus harus kita rawat. Kita mengerti ada dinamika ya di dalam hubungan dengan Tuhan, tidak selalu smooth. Ada kalanya kita juga merasa jenuh, ada kalanya kita tidak merasakan Tuhan, begitu kan. Tetapi yang pasti kita tidak boleh mengabaikan. Kita terus bergerak untuk mencari keseimbangannya dalam hubungan dengan Tuhan, begitu. Dan saya percaya kita dikaruniai misalnya satu puji-pujian, ya puji-pujian itu bagi saya pribadi juga. Saya tadi juga lagi di YouTube lagi cari-cari ada pujian-pujian baru nggak ya yang telah tercipta nih. Biasanya cara taunya ngelihat berapa yang udah viewers gitu. Beberapa hari ini saya ketemu ada 1, 2, 3 lagu yang baru. Sebenarnya bukan baru, itu udah di YouTube udah dari 6 tahun yang lalu. Masalahnya saya baru tahu gitu aja. Saya baru tahu itu ada. Tetapi kemudian saya dengarkan,
saya nikmati, saya menyadari kembali melalui lirik-liriknya akan bagaimana cinta kasih Tuhan. Nah, itu salah satu upaya ya. Yang kemudian yang kedua, ya membaca Alkitab setiap hari. Itu pun kita mohonkan belas kasihan Tuhan supaya boleh tekun. Setiap pagi mencari Dia. Nah, kemudian juga menghancurkan akan dosa dan kelemahan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pun menjadi sebuah ritual yang kita harus pelihara terus. Nah, itu yang kita rawat hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah hubungan dengan pasangan. Yang tadi saya katakan hubungan dengan pasangan itu adalah koinonia, karena dikatakan jikalau dua orang sepakat meminta apapun juga kepada Bapa di surga dalam namaku, ya, dan jikalau dua atau tiga orang itu hadir, itu berkumpul, ya, aku hadir bersama dengan mereka, gitu kan. Nah, jadi di situ ada sebuah janji yang sangat ajaib, saya percaya. Bagaimana kita memenangkan pertarungan kehidupan ini yang begitu tidak mudah. Kalau kita kerjanya nonton berita, pasti cemas. Atau baca WhatsApp grup yang selalu mengirimkan berita-berita gempa lah di mana, kemarin di Taiwan lah, bakal tsunami di Jepang lah, kisah ini itu segala macam. Waduh. Tetapi kalau kita boleh hari ini memelihara tadi dua hal, pertama hubungan dengan Tuhan, kedua adalah koinonia. Jadi koinonia ini sekali lagi yang terkecil adalah saat suami yang beriman dan istri yang beriman ternyata bersepakat, ya teman-teman, ya bersepakat untuk mau menghadirkan Tuhan. Intentional, ya secara sengaja dong. Bukan secara maksudnya tidak dalam planning. Ya, artinya ada doa bersama, ada family altar, di situ ada janji Tuhan hadir. Karena kalau Tuhan sampai hadir, yang kita tahu adalah jikalau Tuhan hadir, Tuhan ada, maka ada jalan keluar. Jikalau ada Tuhan hadir, maka ada ketentraman, ada kebaikan, ada berkat Tuhan yang siap dinyatakan kepada kita. Nah, oleh karena itu, pembinaan keluarga seperti ini, motivasinya kan adalah supaya suami istri itu boleh sampai pada titik ya ketentraman relasi, kebahagiaan relasi, dan akhirnya membawa mereka secara mudah, secara gampang, secara alamiah untuk berdoa datang kepada Tuhan. Gak ada sih suami istri yang bisa berdoa kalau tiap hari ribut ya. Tiap hari dingin, perang dingin, mana ada suami istri yang bisa berdoa bersama. Itu ada kesulitan tertentu. Tetapi saya percaya jikalau suami istri bisa rukun, lalu memberikan keteladanan hidup ini kepada anak-anak, wah, masa depan daripada keluarga kita dan keturunan kita itu akan sangat cemerlang, akan sangat baik. Tetapi di dalamnya mengandung perjuangan, di dalamnya mengandung strategi, dan posisi saya hari ini juga adalah mendampingi para pasutri yang ada masalah, ada pergumulan, bisa menghubungi saya, ya, bisa counseling pakai Zoom, seperti kemarin ini ada counseling dari lain pulau, ya. Tetapi melalui berbicara selama 1 jam, tiba-tiba dia dapat oh iya ya, harusnya saya melakukan hal itu ya. Oke. Kamu lakukan ya, saya bilang. Ya, saya akan coba, katanya. Nah, saat seorang suami masih ingin mencoba, saat seorang istri masih ingin mencoba, bagi saya itu sudah puji Tuhan. Kalau sudah tidak mau lagi memberikan hal-hal yang baik, tidak mau lagi mencoba, itu sudah bahaya sekali. Tapi kalau suami istri masih ada, tadi saya sampaikan, kenikmatan pernikahan masih ingin memberikan terbaik bagi pasangan. Itu bagi saya itu sudah puji Tuhan, haleluya. Oke, itu saja Pak Yosef yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Chang untuk pemaparannya pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin lengkapi sedikit aja bahwa
mengapa penting sekali kita bergaul intim dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Artinya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berpikir negatif, ya kita jadi negatif. Kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, maka pergaulan yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang baik saja bisa mendatangkan hal yang baik pada kita, apalagi kita bergaulnya dengan Tuhan. Itu prinsipnya. Secara teologis juga begini, teman-teman, bahwa manusia itu bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama kalau hubungannya baik dengan Tuhan. Ya, karena kerusakan hubungan antara sesama manusia itu kan terjadi karena kerusakan hubungan awal dengan Tuhan. Jadi penting sekali ya, teman-teman, kita boleh menutup sesi pada malam hari ini dengan setiap kita bergaul intim dengan Tuhan. Karena kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, maka pola pikir kita ya semakin hari seperti Tuhan. Hati kita semakin hari seperti Tuhan, sehingga berdampak juga pada perkataan kita. Saya yang Ambon begini, yang kadang-kadang kasar, ya Tuhan bisa rubah, kadang-kadang saya bisa berbicara dengan lemah lembut, ya karena keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi teman-teman kita boleh menutup sesi pada malam hari ini dengan kita berkomitmen ya masing-masing bergaul intim dengan Tuhan. Tidak usah lama kok, Tuhan juga nggak butuh waktu lama. Dalam ajaran doa Tuhan bilang apa? Tidak usah bertele-tele. Yang penting adalah kualitas hubungan kita. Pagi-pagi bangun jangan cari HP dulu, jangan cari sendal dulu, cari Tuhan dulu. Ya mungkin cuma 10-15 menit waktu yang sangat berkualitas itu, sedikit baca ayat. Kalau saya tiap pagi itu ya sharing renungan pagi buat teman-teman semua. Yang gratis juga kan, jadi cuma renungan pagi singkat, saya sharing aja. Ada new broadcast kan, jadi langsung kirim semua, dapat free dan kita bisa menjadi berkat. Itu ya teman-teman. Jadi bangunlah keintiman dengan Tuhan sehingga kita memiliki pola pikir, sikap hati, karakter dan sikap hidup seperti Tuhan. Begitu. Terima kasih Pak Chang, terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan tutup dan saya ingin berdoa juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan secara khusus teman-teman, sahabat saya ini Pak JC masih di rumah sakit nih Pak Chang. Dia mengalami banyak komplikasi dan kita bersyukur Tuhan sudah berkarya makin baik ya. Pak JC ikut malam hari ini Pak, dia lagi ikut juga ya di rumah sakit tapi ikut, biarlah Tuhan terus tetap kuat ya, yes, tetap kuat. Ya. Kita akan berdoa, teman-teman. Pak Chang, kita akan berdoa ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Chang yang sudah Tuhan utus, urapi untuk menyampaikan kebenaran bagi setiap kami. Saya percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Meteraikan kebenaran ini dalam hati setiap kami Tuhan, supaya firman ini sungguh menjadi rema dan kekuatan yang akan kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Pak Chang, sama Ibu Liana dan anak-anak Tuhan, memberkati kehidupannya, rumah tangga, dan juga setiap pelayanan yang Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat terkasih, untuk Pak JC yang sedang berada di rumah sakit. Kami sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Pak JC, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk Pak Daniel, Tuhan Yesus jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan Pak Daniel, Ibu Christine, Tuhan jamah dan pulihkan Bu Christine. Dan setiap kami Tuhan berkati Ibu Nani, juga dan kami juga berdoa untuk Pak Alphonse dan keluarga, Ibu Herawati dan keluarga, Ibu Imelda Tumurun dan keluarga, Bu Christine, untuk Lydia, untuk Kosim, keluarga juga Tuhan berkati Noni, Pak Rizal dan keluarga, Tuhan juga pulihkan kesehatannya Pak Rizal, untuk Sadaria, untuk Ibu Grace Valentine, untuk Tini, kami semua kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kepada kami kasih karunia-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan kepada kami damai sejahtera. Di Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Amin, amin. Oke, Terima kasih Pak Chang, teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Chang. Ya, Pak Chang kira-kira ya? Oh ya, bulan depan ya. Coba kita lihat ya. Oke, bulan depan udah di Oktober ya. Iya.
Jumat kedua, apa Jumat ketiga? Oke saja Pak, kalau mau tanggal 14 Oktober misalnya begitu, silahkan boleh 14 ataupun 21 juga boleh. Oke, 21 ya. 21 Mungkin Oktober ya 21 kali ya teman-teman ya. Pak. 21 Oktober ya. Ya. Oke. 21 Ya. Oktober kita akan lanjutkan pembahasannya ya. Ya. Baik, terima oke. kasih Pak Cang, buat teman-teman Ya. semua. Selamat Bye-bye. malam, selamat istirahat semua. Terima Selamat kasih, berganti. selamat malam Selamat semua. malam.